Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rizki, dijauhkan dari bala dan bencana, dijauhkan dari segala macam penyakit. Sesuai dengan jadwal pada hari ini, Rabu 15 April 2020, seharusnya kajian ini disampaikan di Majelis Ta'lim Warasatul Anbiya, Jalan Babakan Sari, Kiara Condong. Namun sehubungan dengan masih mewabahnya virus COVID-19, maka kajian ini akan saya sampaikan secara online. Para jamaah semuanya dapat mengikuti kajian ini melalui YouTube Syiar Islam Channel atau melalui Facebook Syiar Islam Media. Pada kajian online yang lalu, kita sudah membahas hadis nomor 35 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kali ini kita memasuki pembahasan hadis nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman ibni Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim darabuhu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhi yaqulu Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abi Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud itu nama aslinya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzaili. Ibunya namanya Ummu Abdin bin Abdul Wuddi bin Suwi dari Bani Zuhrah, dan kunyah beliau disebut Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman, dan beliau juga sering dinisbahkan kepada ibunya karena ayahnya meninggal dunia di zaman jahiliyah, sementara ibunya masih mendapati Islam dan dia sempat masuk Islam. Oleh karena itu ibu beliau sering digelari dengan Ummu Abdin, sementara Ibnu Mas'ud digelari dengan Ibnu Ummi Abdin. Dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, yakni para sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah pada saat di Mekah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini sempat mengikuti 2 kali hijrah, yaitu pertama hijrah ke Habasyah dan yang kedua hijrah ke Madinah. Dan bahkan beliau sempat mengikuti perang dalam perang Badar dan membunuh seorang yang paling jahat terhadap Islam, yang paling menentang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal dalam peristiwa perang Badar. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang postur tubuhnya kurus, pendek, berkulit sawo matang. Tetapi dia seorang yang memiliki kepribadian yang lembut dan cerdas, serta selalu berpenampilan rapih dan wangi. Pada satu saat diceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud ini naik ke sebuah pohon
pohon kayu arok untuk memetik siwak dari kayu arok. Kemudian betisnya tersingkap karena jubahnya tertiup angin. Para sahabat, teman-temannya tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Para sahabat menjawab, "Ya Nabi Allah, min diki syaqih." Wahai Nabi Allah, karena kami melihat itu tuh kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, "Wallazi nafsi biyadi, lahuma asqalu fil mizani min Uhudin." Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu pada hari kiamat timbangannya akan lebih berat di dalam timbangan, di dalam mizan daripada gunung Uhud. Karena walaupun kecil badannya, tapi badannya sering dibawa untuk beribadah. Walaupun kecil badannya, tapi badannya sering dipakai untuk sholat. Bahkan pernah ikut berperang dalam perang Badar, membunuh orang yang paling menentang terhadap Islam, terhadap Nabi SAW, yakni Abu Jahal. Ini salah satu keistimewaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan sanjungan lainnya disebutkan dalam banyak hadis, diantaranya dalam kitab Musnad Ahmad, di dalam Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu ay yaqra al-Qur'an ghaddun kama unzila." Barang siapa yang menginginkan membaca Al-Quran asli sebagaimana ketika Quran itu diturunkan. Bagaimana cara membaca Quran seperti pada saat Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. "Falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin." Maka bacalah sebagaimana cara membaca Ibnu Ummi Abdin. Bacalah sebagaimana cara membacanya Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu sanjungan dari Rasulullah SAW. Karena memang Abdullah bin Mas'ud ini termasuk seorang sahabat yang paling memahami Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud itu faham Al-Quran, faham sebab turunnya, dan juga paham di mana Quran itu turunnya. Saking semangatnya beliau di dalam mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pernah meminta secara khusus kepada Abdullah bin Mas'ud agar dibacakan Al-Quran untuknya. Dan ketika itu tentu saja Abdullah bin Mas'ud merasa heran, kenapa Rasulullah SAW meminta dibacakan Al-Quran, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul. Dan Abdullah bin Mas'ud bertanya, ketika Nabi mengatakan, "Iqra alayya," wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzila." Apakah aku harus membacakan Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan padamu? Kata Nabi, "Na'am, ya, karena aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain aku." Kemudian faqaratu surat An-Nisa, kata Abdullah bin Mas'ud, lalu saya membacakan surat An-Nisa hingga sampai ke ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Yang artinya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Maka bagaimana halnya orang-orang yang durhaka nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari tiap umat yang kami datangkan. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami akan mendatangkanmu Muhammad sebagai saksi atas mereka, yakni sebagai saksi atas umat-umatmu. Ini yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud sampai di ayat ini, kata Nabi,
cukup. Hasbukal an, cukup sampai di sini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kaget lalu melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faiza ainahu tadrifani, dan ternyata kedua mata Rasul sudah mengalirkan air mata, bercucuran air mata, karena Rasul sedih. Nanti betapa beratnya tanggung jawabnya, nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh amal perbuatan umatnya. Apakah ibadah kita ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Dan tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersedih pada saat melihat umatnya beribadah tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Makanya Nabi menangis saat mendengarkan ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti orang-orang yang durhaka apabila kami mendatangkan saksi dari para rasul. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami akan mendatangkanmu sebagai saksi. Nah, itu sedikit dari keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi alaihi wasallamuhu alaihi. Nah, ini salah satu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika menyebut nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi juga kita dianjurkan untuk berdoa salawatullahi wasallamuhu alaihi. Walaupun sebenarnya kita boleh saja meringkas, misalnya kita hanya menyebutkan salam, Musa alaihi salam, Musa alaihi salawatullahi ta'ala, tidak disebut salawat dan salam. Kita hanya menyebut Musa alaihi salam, hanya menyebutkan salam, boleh begitu. Atau kita menyebut Musa alaihi salawatullahi ta'ala, Musa semoga salawat Allah ta'ala tercurah atasnya. Atau kita mendoakan dengan Musa sallallahu alaihi, atau menggabungkan. Misalnya kita menyebut Musa sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja itulah yang paling sempurna. Jadi mendoakan itu bukan hanya memberi salam, bukan hanya memberi sholawat, tetapi memberi sholawat dan salam. Adapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kita diperintahkan oleh Allah agar memberi doa, memanjatkan doa, yaitu dalam bentuk sholawat dan salam. Ini seperti tercantum perintahnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Maka secara khusus bila kita menyebut nama Nabi, kita mendoakan dengan doa lengkap, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan para nabi itu, adalah selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang lebih bagus kalau kepada Nabi itu bukan hanya bersalawat kepada Nabi, tetapi bersalawat juga kepada keluarganya. Wal ahsan ayyazida wa alih. Yang lebih bagus itu menambah wa alih, dan kepada keluarganya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Qais bin Ubadah, kemudian dalam hadis Ka'ab bin Ujrah,
ketika ditanya, "Kaifa nusolli alaiki?" Bagaimana cara bersolawat kepadamu? Maka Nabi menjelaskan, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad." Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bahkan kepanjangannya, "Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Itu yang paling ahsan. Jadi yang dimaksud dengan al-anbiya yaitu para nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mendoakannya dengan alaihimus salatu wassalam, atau boleh meringkasnya alaihimus salam, atau hanya alaihimus salawatu alaihi. Adapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk mendoakan secara lengkap, yaitu salawat dan salam. Demikian juga kepada para malaikat. Kita boleh menyebut misalnya Jibril alaihissalam, atau Jibril sallallahu alaihi wasallam, atau Jibril salawatullahi alaihi. Boleh memotong, hanya memberi salam, boleh hanya memberi salawat, atau boleh juga digabung sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang lebih utama. Kemudian bagaimana kalau kita memberi sholawat kepada selain Nabi, selain malaikat? Bolehkah kita memberi sholawat kepada selain Nabi dan selain malaikat? Tentu saja boleh. Hal itu tidak dilarang. Misalnya kita menyebut kepada seseorang si fulan sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kepada selain Nabi dan selain malaikat itu tidak boleh dikhususkan, tidak boleh mudawamah terus-menerus setiap menyebut orang ini sallallahu alaihi wasallam. Setiap menyebut orang ini sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh. Itu hanya dibolehkan sewaktu-waktu. Seperti misalnya Fatimah alaihassalam, Ali alaihissalam, atau Ali sallallahu alaihi wasallam, dan terus setiap menyebut Ali kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentu tidak boleh karena ini termasuk syiar ahlul bid'ah, syiar kaum Syiah Rafidhah. Tetapi kalau kita menyebut sewaktu-waktu sallallahu alaihi, atau kita menyebut kepada sahabat kita sallallahu alaihi, Allahumma sholli ala fulan, ya Allah beri salawat atas si fulan, Allahumma sholli alaihi wasallim ala fulan, maka itu tidak masalah, ini tidak dilarang dan ini tidak diharamkan. Seperti hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita menerima zakat. Di surat At-Taubah dikatakan, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, tutahhirah, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, tutahhirah, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, membersihkan, mensucikan mereka. Biha, dengan zakat itu, dengan sedekah itu, wasalli alaihim, dan bersalawatlah atas mereka, doakan. Inna sholataka sakanun lahum, karena dengan didoakan, dengan diberi salawat, itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Karena dia sudah mengeluarkan harta yang banyak sebagai sedekah, sebagai zakat, ganti dengan doa, Allahumma sholli alaik, Allahumma sholli alaikum, Allahumma sholli alaihi. Itu dibolehkan. Seperti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi salawat dengan mengatakan Allahumma sholli ala abi Aufa. Jadi ketika istrinya berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku dan suamiku," maka Rasul bersabda, mendoakan Allahumma sholli ala ali abi Aufa, ya Allah beri salawat atas keluarga Abi Aufa. Jadi dibolehkan kita memberi salawat kepada selain Nabi, memberi salawat kepada selain malaikat, tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Kenapa? Karena pada asalnya syariat
memberi sholawat, memberikan doa dalam bentuk sholawat dan salam itu dikhususkan kepada nabi-nabi dan kepada para malaikat. Adapun apabila dinisbatkan kepada para sahabat, maka doanya itu yang seperti yang dicontohkan oleh para ulama adalah radhiyallahu an Ibni Abbasin radhiyallahu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Kalau perempuan an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau itu dinisbatkan doa itu kepada selain sahabat, di bawahnya kepada para ulama di bawah sahabat, maka doanya itu rahimahullah atau yarhamuhullah atau Allahu yarham. Jadi itu cara penempatan sholawat. Nah, di sini dikatakan bahwa kata Abdullah bin Mas'ud, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wassalamu alaihi. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah seorang nabi dari para nabi. Semoga salawat Allah Ta'ala tercurah atas mereka. Wa huwa yamsahu dama darabahu qaumuhu fa'admauhu, yang telah dipukul oleh kaumnya fa'admauhu, lalu kemudian mengalirkan darah. Maksudnya kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi membayangkan seorang nabi dari nabi-nabi yang telah dipukul oleh kaumnya. Ketika Nabi dipukul, saat itu sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memukulnya dengan keras, memukul dengan benar-benar memukul dengan keras, sampai bekas pukulannya itu mengalirkan darah. Dan darah itu keluar. Ini menunjukkan bahwa pukulan itu betul-betul pukulan penyiksaan. Darbun syadid, pukulan yang keras, dan Nabi itu sampai terluka parah. Wa huwa yamsahu dama an wajhi, dan Nabi SAW mengusap darah dari wajahnya. Setelah dipukul, kemudian terluka, mengalirkan darah, Nabi mengusap darah dari wajahnya. Dan ini menunjukkan bahwa pukulan itu kena ke anggota badan yang paling terhormat, yakni kena ke wajah dan kepala. Maka oleh Nabi diusap mukanya itu karena mengeluarkan darah yang cukup banyak. Nah, ini bayangkanlah oleh kita seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian diuji dengan ujian yang berat. Diberi musibah dalam bentuk penderitaan, diberi musibah dalam bentuk siksaan dari kaumnya. Dan tentu saja bagi Nabi SAW, musibah ini akan mengangkat derajatnya dan pahalanya sangat besar. Nah, tapi pada saat Nabi itu dipukul dengan pukulan keras hingga terluka dan mengalirkan darah yang banyak, Nabi itu tidak marah, tidak membalas, tetapi yaqulu berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Ini satu akhlak yang luar biasa. Ketika Nabi disiksa, dipukul, terluka sampai mengeluarkan darah yang banyak, justru da'alahum, Nabi mendoakan mereka supaya diampuni dosanya. Nabi menutupi kesalahan mereka. Nabi memaafkan kesalahan mereka, tidak menyiksa. Bagaimana kalau kita dipukul bukan dalam urusan agama, misalnya di dalam
urusan dunia, maka tentu melawan. Tetapi Nabi SAW tidak. Para nabi, kata Nabi SAW, saat dipukul, dilukai itu, dia malah memaafkan dan mendoakan, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, karena mereka itu tidak mengetahui. Nah, kenapa Nabi SAW segera mengusap dan kemudian mendoakan? Di dalam syarah Dalilul Falihin, di dalam syarah kitab Dalilul Falihin dikatakan, Nabi SAW mengusap darahnya karena khawatir darah itu jatuh ke bumi, sehingga disebabkan jatuhnya darah para nabi ke tanah, Allah akan menghalalkan bencana menimpa mereka. Maka Nabi itu segera mengusap darahnya, khawatir darahnya menetes ke tanah. Kalau darahnya menetes ke tanah, khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan bencana, menghalalkan azab terhadap kaum itu. Kemudian Nabi SAW menghadapi kebodohan mereka itu dengan doa yang sangat mulia, yaitu meminta ampun kepada mereka. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Ini kesabaran yang luar biasa. Ini puncak kesabaran tertinggi yang dimiliki oleh para nabi SAW di saat mengemban dakwah, menyampaikan syariat Islam kepada seluruh manusia. Maka kalau kita renungkan hadis ini sampai di sini, bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau seandainya kita diperlakukan seperti itu saat kita dalam berdakwah? Apakah lisan kita sanggup untuk memaafkan dan mendoakan mereka, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun? Atau bukan dalam konteks berdakwah. Misalnya kita dipukul oleh seseorang, atau seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, apakah itu karena persaingan, karena dendam, karena kebencian, atau karena sebab-sebab lain. Kemudian dipukul anaknya, bukan diri kita, tapi anak kita dipukul, mengeluarkan darah. Atau kita dipukul, mobil kita, motor kita dihancurkan. Atau menyinggung perasaan, mencemarkan nama baik dengan macam-macam pelecehan dan pencemaran. Atau misalnya handphone kita, ponsel kita dicuri, sendal kita dicuri saat kita keluar dari masjid. Apakah kita sanggup untuk mengatakan Allahumma gfir lahu fa innahu la ya'lam? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang yang memukul saya, ampunilah orang yang merusak mobil saya, ampunilah orang yang menyinggung perasaan saya, ampunilah orang yang melecehkan saya, ampunilah orang yang mencuri handphone saya, ampunilah orang yang mencuri sendal saya, fa innahu la ya'lamu, karena dia tidak tahu. Kalau seandainya dia tahu berdosa, maka tidak akan mencuri. Nah, sanggupkah kita bersikap, berakhlak seperti halnya Rasulullah SAW dalam menerima bala bencana, dalam menerima ujian yang tidak menyenangkan? Nam saudama an wajhil walad idza darabahu ahadun fit tariq aw fil madrasah aw waladu jiran. Apakah kita akan mengusap air mata dari wajah anak kita ketika dipukul di jalan, dipukul di sekolah, dipukul oleh tetangga? Apakah kita sanggup mengucapkan Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun? Dan apakah ada orang yang bisa melakukan perbuatan seperti ini sekarang? Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran dari sikap Rasulullah SAW di saat menghadapi ujian, bala bencana yang menyakitkan.
Dan ternyata dengan kemuliaan akhlak Rasulullah, Rasulullah malah memaafkannya dan malah mendoakannya. Maka oleh karena itu, hadis ini menggambarkan bagaimana kesabaran para nabi dalam berdakwah yang sudah mencapai tingkat tertinggi, mendapatkan dan dari kesabaran itu para nabi mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh kesabaran yang sangat cantik, contoh kesabaran yang sangat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyifati para nabi-nabi itu dengan sifat-sifat sabar. Kebanyakan nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam itu disifati dengan sifat-sifat sabar. Seperti misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullun minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris, kemudian Zulkifli, kullun minas sabirin. Semua mereka itu termasuk orang-orang yang sabar, termasuk nabi-nabi yang sabar. Lalu di surat Al-Ahqaf 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul. Yang disebut rasul ulul azmi. Rasulul Azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalawatullahi wassalam. Itulah nabi-nabi ulul azmi, dan nabi-nabi ini oleh Allah disifati dengan sifat sabar. Kemudian di Al-An'am 34, walaqad kadzdzaba ar-rusulu min qabli fasabar. Dan sungguh benar-benar para rasul sebelum kamu itu telah didustakan oleh kaumnya, telah didustakan oleh umatnya. Tetapi fasabaru, mereka bersabar, halama kuzibu, terhadap pendustaan mereka, wa udu hatta atahum nasruna, dan mereka bersabar atas penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami. Itulah sifat para nabi. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan seorang nabi yang memiliki puncak kesabaran tertinggi dan sebagai ikon orang Nabi Ayyub alaihissalam. Di dalam surah Shad dikatakan, inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Inna wajadna sabiran, kami mendapati Ayub itu seorang yang sabar. Karena Nabi Ayub itu dijelaskan di dalam sejarah, dia itu adalah seorang laki-laki yang kaya raya, kasirul mal wal ahli. Nabi Ayub itu seorang nabi yang diberikan harta yang banyak, juga keluarga yang banyak. Dan pada saat di puncak kesuksesannya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan jatuh sakit. Maka Nabi Ayub alaihissalam itu berbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, hingga hartanya habis, kehilangan harta dan anak-anaknya, dan dia hanya memiliki seorang istri yang setia mendampinginya selama beliau sakit. Maka Nabi Ayub ini adalah contoh yang agung di dalam kesabaran, karena ia percaya bahwa ini adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Ayub sukses menjadi orang kaya, banyak harta, banyak keluarga, diuji oleh Allah dengan jatuh sakit bertahun-tahun sampai kehilangan harta dan anak-anaknya, Nabi Ayub menerima dengan sabar. Ini adalah qada, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lidahnya tidak berhenti berzikir, hatinya tidak berhenti bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengangkat ujiannya itu dengan cara memerintahkan untuk menyentuh tanah dengan kakinya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ayub melakukannya, Allah mengeluarkan mata air yang dingin dan Allah memerintahkan untuk mencuci dan minum dari air itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit, menghilangkan sakit, menghilangkan ujian yang menjijikkan, yang menyakitkan dari Nabi Ayub alaihissalam dan menggantinya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan jauh lebih tampan. Kemudian diberi juga harta dan banyak, dan diberi ganti juga anak-anak yang soleh. Ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran yang dialami, yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang terakhir yang dapat kita petik dari hadis ini, bahwa salah satu sifat para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi alaihimus salawatullahi wassalamu alaihi, adalah menyikapi penolakan dan ketidakmengertian umatnya itu dengan pemberian maaf. Jadi para nabi itu di dalam menghadapi perlakuan umatnya itu tidak dilawan dengan sikap yang sama, karena para nabi faham itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan, tetapi dihadapi dengan kesabaran, memaafkan, bahkan mendoakan. Nah, inilah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari penjelasan hadis nomor 36. Jadi yang pertama, hadis ini sebagai bukti bahwa para nabi mengalami berbagai penderitaan saat menyampaikan dakwah, tetapi mereka semua menghadapi dengan kesabaran yang luar biasa. Kemudian salah satu sifat para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi ketidakmengertian umatnya dengan memberi maaf, dengan mendoakan, karena memang tidak sepatutnya kita memperlakukan orang yang tidak paham, yang tidak mengerti sebagaimana mereka memperlakukan kita. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW secara khusus juga pernah terluka di dalam perang Uhud, namun beliau juga sama memaafkannya, mendoakan, ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengerti. Dalam hadis juga dikatakan Nabi Nuh itu pernah, setiap kaum Nabi Nuh itu pernah memukulinya. Karena kaum Nuh yadribunahu hatta yaghsha alaihi. Kaum Nabi Nuh itu pernah memukulinya hingga Nabi Nuh itu tidak sadarkan diri, dipukuli oleh kaumnya sampai pingsan. Fa idza afaqa, ketika Nabi Nuh siuman sadar, Nabi Nuh malah mendoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa jika seorang dari kaum Nabi Nuh bertemu dengan Nabi Nuh, maka ia akan mencekik hingga Nabi Nuh itu terjatuh pingsan. Kemudian setelah ia sadarkan diri, Nabi Nuh berdoa, Rabbi gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi Nabi Nuh alaihissalam juga selama bertahun-tahun sempat menghadapi pembangkangan, menghadapi penyiksaan dari kaumnya itu dengan cara memaafkan, bersabar dan mendoakan mereka. Tetapi setelah bertahun-tahun ternyata Nabi Nuh tidak melihat hasil dari dakwahnya, dan bahkan melihat kaumnya itu bukan semakin baik, tapi semakin hari semakin durhaka. Setiap lahir keturunannya juga menjadi generasi-generasi keturunan-keturunan yang durhaka, keturunan-keturunan yang zalim, keturunan-keturunan yang menentang. Maka kemudian akhirnya Nabi Nuh menyerahkan urusannya kepada Allah.
dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya. Inilah beberapa ibrah yang dapat kita ambil dari pelajaran hadis nomor 36. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.